Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kecaka Elvena dengan NIM 192231444 ingin membahas mengenai literatur review penerapan metode dietary history. Pertama, pendahuluan. Salah satu metode yang sering digunakan pada survei konsumsi pangan dalam penelitian gizi adalah diet history, yakni wawancara atau pengisian kuesioner yang bertujuan untuk menilai pola makan seseorang dalam periode tertentu, biasanya mencakup 1 bulan hingga 1 tahun terakhir. Metode ini memiliki keunggulan karena mampu memberikan gambaran kebiasaan konsumsi sehari-hari, meskipun tetap memiliki keterbatasan berupa potensi bias ingatan serta tingginya beban bagi responden. Jadi untuk hasil review jurnal yang pertama dengan judul Dietary Survey of Japanese Individuals with Type 2 Diabetes mellitus on a Low Carbohydrate Diet and Observational Study. Jadi jurnal ini memiliki tujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas BDHQ dalam mengukur asupan energi serta nutrisi pada masyarakat Jepang. Lalu untuk melakukan perbandingan antara BDHQ dengan metode baku atau diet record untuk memastikan kelayakan penggunaan alat ini di dalam penelitian epidemiologi pada skala besar. Lalu metode yang digunakan itu BDHQ atau Brief Type Diet History Questionnaire pada populasi Jepang dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan secara self-administrated recall 1 bulan. Lalu pengolahan datanya menggunakan jumlah frekuensi yang dikalikan dengan standar porsi, menghasilkan gram per hari yang kemudian digunakan untuk menghitung energi dan nutrien berdasarkan tabel komposisi makanan Jepang. Lalu kajian datanya yaitu untuk validasi menggunakan catatan diet selama 16 hari dan dianalisis dengan korelasi Spearman. Kelebihan dari jurnalnya sendiri yaitu adalah validasi terhadap diet record menunjukkan hasil yang korelasi yang cukup baik, lalu menggunakan self-administrated sehingga hemat waktu enumerator. Lalu kekurangannya yaitu recall dilakukan hanya selama 1 bulan sehingga tidak mencerminkan pola konsumsi jangka panjang tahunan. Lalu perkiraan nilai gizi secara absolut kurang tepat dibandingkan dengan catatan diet dan juga tidak mencakup informasi rinci mengenai cara memasak atau variasi makanan khas daerah. Ini pada jurnal yang kedua dengan judul The Association of Highly Processed Food Consumption with Food Choice Values and Food Literacy in Japanese Adults, yaitu mempunyai tujuan untuk menginvestigasi keterkaitan antara konsumsi makanan highly processed dengan nilai memilih makanan atau food choice values serta tingkat literasi gizi pada populasi dewasa di Jepang. Lalu untuk membuat metode pengelompokan makanan dari BDHQ ke dalam kategori HPF dan non-HPF untuk menganalisis pola konsumsi makanan masa kini. Lalu metode yang digunakan itu memodifikasi BDHQ untuk menilai konsumsi makanan ultra proses. BDHQ digunakan dengan tiap kode makanan diberi probabilitas HPF versus non-HPF. Lalu pengolahan datanya itu HPF dihitung dengan weight ratio dan disesuaikan dengan energi gram per 1000 kilokalori. Lalu kajian datanya itu untuk menganalisis regresi multivariat untuk hubungan konsumsi HPF dan food choice values dan juga food literacy. Lalu kelebihan dari jurnal ini yaitu dapat mengelompokkan makanan highly processed melalui algoritma yang didasarkan pada kode pangan. Lalu juga tetap cukup praktis untuk digunakan karena berbasis BDHQ yang ringkas. Kekurangan dari jurnal ini sendiri yaitu membutuhkan algoritma tambahan berbasis data pembanding atau diet record dan juga recall hanya terbatas hanya 1 bulan dan dapat dipengaruhi oleh variasi musiman. Selanjutnya hasil review pada jurnal ketiga dengan judul Assessing Food Access, Exercise, and Dietary History Among Older African American During the COVID Pandemic, Design Opportunities, Challenge, and Lesson Learned. Jadi jurnal ini memiliki tujuan untuk menggambarkan pola diet, aktivitas fisik, dan akses pangan pada lansia Afrika Amerika selama pandemi COVID-19. Lalu menggunakan diet history questionnaire untuk memperoleh data rinci mengenai pola makan dalam 12 bulan terakhir. Lalu metode yang digunakan ini menggunakan DHQ3 yang mencakup 135 jenis makanan dan 26 suplemen dengan metode pengumpulan data berupa recall selama 12 bulan yang dilakukan melalui telepon, daring, atau pertemuan langsung.
Lalu pengolahan data ini diolah menggunakan USDA Food and Nutrient Database untuk memperoleh informasi mengenai nilai gizi, kategori makanan, serta skor HEI 2015. Lalu kajian datanya digunakan untuk mengevaluasi pola makan lansia Afrika Amerika selama masa pandemi serta hubungannya dengan akses terhadap pangan dan kondisi kesehatan. Jadi kelebihan dari jurnal ini itu menggunakan instrumen yang sangat komprehensif, lalu menghasilkan data yang detail dan juga memiliki validasi baik pada populasi Amerika Serikat dengan pembanding biomarker dan 24-hour recall. Untuk kekurangannya, ini tuh membutuhkan enumerator yang terlatih serta dukungan teknis seperti sistem cloud dan koneksi internet, lalu periode recall selama 12 bulan berpotensi meningkatkan bias ingatan, lalu kurang ideal digunakan pada responden dengan literasi rendah atau yang kesulitan mempertahankan konsentrasi dalam waktu yang lama. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tinjauan terhadap 3 artikel tersebut atau jurnal tersebut menunjukkan bahwa metode diet histori masih relevan dan banyak dimanfaatkan dalam penelitian gizi dengan berbagai bentuk penerapan. BDHQ terbukti praktis, valid, serta sesuai untuk survei skala besar, meski penggunanya terbatas pada periode recall 1 bulan. Versi modifikasi BDHQ yang digunakan untuk menilai konsumsi highly processed foods memberi nilai tambah, terutama dalam memahami kaitan pola makan modern dengan literasi gizi yang berlaku dan perilaku konsumsi. Sementara itu, DHQ-3 memungkinkan penilaian diet yang sangat rinci hingga jangka waktu 12 bulan, termasuk estimasi asupan zat gizi dan perhitungan skor kualitas diet, namun membutuhkan waktu pengisian lebih lama serta enumerator yang terlatih. Baik, sekian dari saya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.